Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وولاه إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah, dan hendaknya kita berjuang, berusaha, bersungguh-sungguh di jalan Allah, supaya ketika kita dijemput oleh Allah, mati tetap dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Setiap kita hidup pasti punya tujuan. Orang yang mampu berjalan dengan baik, dengan benar di dalam kehidupannya itu adalah orang yang mempunyai tujuan dalam kehidupan. Jadi kalau kita hidup tidak ada tujuan, seperti orang berjalan tidak punya arah, sesat karena tidak tahu tujuan. Tidak tahu tujuan dan tidak punya tujuan dalam hidupnya. Banyak orang yang menjalani hidup tapi tidak paham, mengerti dia sebenarnya apa hidup ini, untuk apa dia hidup dan apa tujuan dia hidup di muka bumi ini. Bapak-bapak rahimakumullah, ada yang namanya tujuan, goal, dan ada namanya istilahnya ultimate goal, tujuan akhir. Ada tujuan dan ada tujuan akhir. Yang namanya tujuan itu misalnya kita ingin jadi orang kaya, boleh. Kita ingin jadi pengusaha, boleh. Kita ingin jadi penguasa, boleh. Kita ingin menjadi seorang yang hafal Quran, boleh. Itu semua namanya goal, tujuan. Tapi ada namanya ultimate goal, tujuan akhir. Apa tujuan akhir itu? Tujuan akhir itu satu aja tujuannya. Kalau tujuan bisa banyak, tujuan itu bisa banyak tujuan tadi. Tapi yang namanya tujuan akhir satu aja. Apa itu? Tujuan akhir kita adalah Allah. Maka kita yang memahami ini, apapun yang kita raih dalam hidup ini, sudah dapat kita kekayaan, maka dia harus dibawa kepada Allah. Karena ultimate goalnya, tujuan akhirnya adalah Allah. Kita punya pengetahuan, punya ilmu, hafal Quran dan sebagainya, harus diarahkan kepada Allah. Nah, itu namanya orang yang paham dengan tujuan akhir. Kita dah beri Allah kekuasaan, kedudukan, harus diarahkan kepada Allah. Kalau terhenti hanya sebatas mengumpulkan harta, mengumpulkan ilmu, menjadi hafal Quran, kemudian menjadi penguasa dan sebagainya, tidak sampai kepada tujuan akhir, maka apa yang kita kumpulkan menjadi sia-sia. Apa yang kita raih, apa yang kita capai menjadi sia-sia belaka. Nanti kata Rasulullah, ada orang di akhirat mukhlis, orang yang mukhlis, ya, bukan orang ikhlas maksudnya. Mukhlis itu orang-orang yang rugi, bangkrut. Siapa orang yang bangkrut di akhirat adalah orang-orang yang membawa segala macam amal kebaikan
tapi amal kebaikannya tidak diterima oleh Allah. Nah, pertanyaannya kenapa sampai amal kebaikan tidak diterima? Karena tidak sampai kepada Allah tujuannya. Nah, ini hadis yang populer, sering diulang-ulang nih. Ada orang yang mati di medan perang. Ternyata dia ditetapkan sebagai penghuni neraka jahanam. Lalu dia protes, kenapa aku masuk neraka ya Allah? Aku sudah mati di medan perang. Aku berperang karena Engkau ya Allah. Lalu Allah katakan, menjawab Allah, kadzabta, engkau berdusta. Engkau memang benar mati di medan perang, tapi engkau mati bukan karena Allah. Engkau berjuang bukan karena Allah, tapi ingin karena sebatas dapat gelar pemberani, gelar pahlawan, gelar syuhada dan sebagainya. Dan gelar itu kata Allah sudah dapatkan semua di dunia. Maka sekarang di akhirat tidak dapat apa-apa lagi kecuali api neraka. Padahal sudah melakukan satu kebaikan yang luar biasa, tapi salah di tujuan. Tujuannya keliru. Ada lagi orang yang pagi, siang, malam bersedekah. Nah, baik perbuatannya nih. Orang-orang hebat nih. Pagi, siang, malam bersedekah terus. Ternyata ditetapkan juga sebagai penghuni neraka. Dia pun protes. Kenapa aku masuk neraka? Aku ini pagi, siang, malam bersedekah karena Engkau ya Allah. Lalu Allah pun menjawab, kadzabta, engkau berdusta wahai sepulan. Engkau bersedekah itu benar, tapi yang kau lakukan tidak karena Allah, namun sebatas hanya karena ingin dapat gelar sebagai seorang yang dermawan, seorang yang baik. Maka kata Allah, gelar dermawan, gelar kebaikan, gelar semua kau dapat, maka di akhirat tidak dapat apa-apa lagi kecuali api neraka. Perbuatannya hebat, cuma salah tujuannya. Ada lagi yang ketiga, orang yang pagi, siang, malam menghafal Quran. Nah, kerjanya menghafal Quran aja, hafal Quran 30 juz. Kerjanya menuntut ilmu aja siang malam. Ternyata masuk neraka juga. Ditetapkan sebagai penghuni neraka. Dia pun protes, kenapa ya Allah aku masuk neraka? Aku ini pagi, siang, malam sudah menghafal Quran karena Engkau. 30 juz Quran aku hafal karena Engkau. Aku menuntut ilmu siang malam karena Engkau. Lalu Allah mengatakan, kadzabta, engkau berdusta sepulan. Engkau memang benar menghafal Quran. Maka memang benar menuntut ilmu siang malam, tetapi itu semua engkau lakukan bukan karena Allah, namun hanya sebatas karena ingin dapat gelar ulama, gelar kiai, gelar guru, gelar ustadz, gelar hafiz Quran dan sebagainya. Dan semua gelar itu kata Allah sudah engkau dapatkan di dunia, maka sekarang kau tidak dapat apa-apa lagi kecuali api neraka. Hebat perbuatannya, tapi salah di tujuannya. Maka kita perlu meluruskan tujuan, harus sampai kepada ultimate goal. Tujuan akhir kita adalah Allah. Kita datang ke majelis ini jangan sampai kita salah. Tujuannya Allah, tidak boleh tujuan yang lain. Kalau kita pergi umroh, pergi haji, jangan sampai melenceng. Tujuannya tidak boleh yang lain, harus karena Allah. Ada orang pergi haji, pergi umroh itu karena apa? Ingin dekat sama pejabat, diimbai pejabat tolak umrohnya. Ini dekat sama Pak Ustadz yang terkenal, tolak umroh bersama Ustadz. Jadi sebatas ingin dekat dengan pejabat, ingin dekat dengan Pak Ustadz, ingin punya koneksi, ingin punya relasi dan sebagainya, maka yang demikian menjadi sia-sia amal kebaikan. Inilah orang yang mukhlis, orang yang menghadap Allah tapi bangkrut. Sudah berbuat baik tetapi kebaikannya tidak dihitung oleh Allah karena apa? Tujuannya bukan karena Allah. Maka apapun kita ini tujuannya satu aja, Allah. Kita berkeluarga itu tujuannya Allah. Tujuan berkeluarga itu Allah tujuan utamanya. Bukan sekedar dapat pasangan lalu punya anak keturunan. Kalau cuma sekedar dapat pasangan punya anak keturunan ya sama, kambing juga kayak itu. Kawin juga punya anaknya, punya bini juga sama. Hewan juga begitu. Orang beriman berkeluarga tujuannya bukan sekedar untuk punya pasangan, punya anak keturunan, namun yang paling utama, ultimate goalnya adalah berkeluarga itu tujuannya karena Allah. Bagaimana dengan berkeluarga menjadi orang yang semakin bertambah ketakwaannya kepada Allah. Makanya apapun yang kita lakukan, kalau tidak menambah ketakwaan kepada Allah, itu dia akan menjadi mukhlis, bangkrut, sia-sia apa yang kita lakukan. Maka kita perlu meluruskan niat kita. Jemaah rahimakumullah, apa tanda bahwa seseorang itu tujuannya Allah? Allah memberi tanda ini. Apa tanda bahwa seseorang itu tujuannya benar Allah? Al-Quran menjelaskan dalam surah Fussilat ayat ke-30, 41 ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbnya, Tuhannya Allah.
Orang-orang yang tujuan hidupnya Allah, tidak ada yang lain. La ilaha illallah. Tidak ada yang lain selain Allah. Tujuan hidupnya Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhannya Allah, summastaqamu, kemudian mereka itu istiqomah. Jadi bahwa tanda orang yang bertuhankan kepada Allah, tandanya dia istiqomah di jalan Allah. Kalau kada istiqomah, berarti lain Allah itu. Ada yang lain. Luruskan niat kita. Jadi kita harus tetap istiqomah nih, menjaga iman, menjaga ketakwaan, menjaga tauhid kita. Tidak boleh berubah, tidak boleh melenceng. Dari kita lahir sampai kita mati, Tuhan kita cuma satu aja, Allah. Tidak boleh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tidak boleh. Hanya satu Allah saja. Innal ladzina qalu rabbunallah. Orang-orang yang mengatakan Rabbnya Allah, Tuhannya Allah, tandanya summastaqamu, istiqomah. Nah, istiqomah ini yang sulit. Istiqomah ini yang paling berat. Mengaji, untuk istiqomah mengaji berat. Kan kita ngalami sendiri. Istiqomah ini yang sulit. Istiqomah dalam amal kebaikan, istiqomah dalam iman kita, istiqomah dalam ketakwaan, istiqomah dalam nilai-nilai kebaikan. Ini paling sulit menjaga istiqomah ini. Karena iman kita ini kata Rasulullah, yazid wa yanqus, naik turun. Nah, kalau lagi naik dia bisa istiqomah, tapi saat turun bisa kada istiqomah. Biasanya mengaji sehari sejuz. Nah, tiba-tiba ampih mengaji, seminggu kada mengaji. Kada istiqomah namanya. Makanya kata Rasul lebih senang, Allah lebih senang orang itu melakukan perbuatan walau sedikit tapi istiqomah. Istiqomah. Orang yang bertuhankan kepada Allah itu tandanya istiqomah. Makanya hal yang paling berat bagi Rasulullah ketika Rasulullah itu turun ayat Al-Quran nih, 6236 ayat Al-Quran nih. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang sangat berat Rasulullah menerimanya. Sampai-sampai itu menumbuhkan uban yang banyak di kepala Rasulullah. Bayangkan tuh, sampai Rasulullah beruban kepalanya. Jadi ketika Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku lihat engkau sekarang banyak uban." Satu hal kalau kayak kita kan sudah mulai nih banyak uban. Mas Ferdi sudah mulai beruban belum? Belum lah. Pak Ahmad sudah mulai beruban. Lepas bola jangan tanya lagi. Uban semua sudah. Pak Haji Master jangan ditanya lagi sudah. Beruban semua. Nah, kalau ulun kan masuk saya mulai tumbuh uban. Jadi kata Ibnu Abbas, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sekarang banyak uban? Kok tumbuh banyak uban?" Ya kan? Kata Rasulullah, "Aku ini beruban karena mikir. Ada satu beban, masalah berat buat aku di turunnya ayat Al-Quran ini. Beban bagiku ayat ini. Sangat berat aku menerima ayat ini." Apa ayatnya? Surah Hud ayat 100-12. Ini ingat ayat yang paling berat bagi Rasulullah itu ketika turun Al-Quran surah Hud surah 11 ayat 112. Apa bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim, maka istiqomahlah engkau di jalan yang telah benar. Fastaqim kama umirta, maka berlakulah lurus, berlakulah aqim, istiqomah sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu. Tetap di jalan yang baik kata Allah. Lalu ayat ini membuat tumbuhnya uban Rasulullah. Soal istiqomah. Perintah Allah, fastaqim, istiqomah wahai Rasulullah, kama umirta, sebagaimana telah kami perintahkan kepadamu. Istiqomah di jalan Allah. Keluar uban Rasulullah mendengar ayat soal istiqomah. Apa yang membuat Rasulullah beruban itu? Rasulullah pasti istiqomah. Karena Rasulullah pasti istiqomah. Siapa yang dipikirkannya sampai tumbuh uban? Kita ini nah, umat ini nah. Rasulullah, para sahabat adalah orang-orang yang istiqomah, tetapi Rasulullah tumbuh uban dan memikirkan kita umatnya semua nih. Kawak kada kita istiqomah. Kawak kada kita istiqomah.
Mengaji seperti ini terus ngalih. Baca Quran saban hari ngalih. Berbuat kebaikan, sedekah saban hari ngalih sampai rasa tumbuh ubannya. Karena istiqomah di jalan Allah itu tidaklah mudah. Tidak mudah istiqomah nih. Lebih sulit ketimbang yang lain. Nah, kita kan kalau istiqomah dengan gawian ya lebih mudah. Orang ada sanggup jam 4 subuh bangun sudah istiqomah tuh. Setiap jam 4 subuh bangun begawe, ke pasar, nyapu jalan, macam-macam. Jam 4 tubuh kan. Tapi kalau kita istiqomah setiap malam sholat tahajud, berat enggak? Berat. Setiap malam bangun tahajud, setiap malam asal jam setengah 4, jam 4 bangun tahajud. Itu sulit dilakukan. Kadang-kadang tegawe, kadang-kadang kada. Banyak kadanya. Kadang kita harus jujur, kadang-kadang begitu kita. Puasa sunnah, kita gawe kada? Kita gawe juga. Tapi kadang-kadang kada juga gawe, banyak kadanya. Bersedekah? Iya juga bersedekah. Tapi istiqomah tak? Setiap hari tak bersedekah? Belum tentu. Nah, jadi kata Rasulullah yang paling berat itu adalah istiqomah. Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah engkau, wahai Muhammad, berlakulah istiqomah sebagaimana kami perintahkan kepadamu. Wa man taba, dan orang yang bertobat ma'aka bersama kamu. Dan orang-orang yang bertobat bersama kamu, kita semua maksudnya. Istiqomahlah wahai Muhammad dan orang-orang yang bertobat bersamamu. Nah, kita kan orang yang bersama Rasul, ikut ajaran Rasulullah, kita insyaallah menjadi orang bertobat. Wala tatghaw, jangan kalian melampaui batas. Nah, kadang-kadang kita susah untuk istiqomah nih. Banyak manusia ini yang berbuat melampaui batas. Tadi mampu hidup jujur, tiba-tiba curang. Bagus-bagus sudah jadi orang jujur, nah tiba-tiba mulai menipu, membohongi orang hanya karena urusan dunia. Tadi waktu masuk kantor pegawai pertama, karyawan yang baik, yang sederhana, yang jujur. Setahun 2 tahun mulai berubah kehidupan, hilang kejujuran dan sebagainya. Sulitnya istiqomah itu karena dunia ini begitu kuat godaannya. Tipu daya dunia ini kuat sekali. Setan menipu daya kita lewat keindahan dunia ini. Nah, lalu kita banyak orang-orang yang gagal untuk istiqomah itu karena dia dipengaruhi oleh kehidupan, terlena dengan kehidupan dunia. Bahkan ada orang yang berani menggadai imannya, dia keluar dari agama Allah, meninggalkan Islam. Banyak, tidak sedikit orangnya meninggalkan Islam hanya karena dunianya. Makanya sampai tumbuh uban Rasulullah. Artinya Rasulullah memikirkan kawak kada kita umatnya ini tetap istiqomah bertuhankan kepada Allah. Bertuhankan kepada Allah. Kawan-kawan sekalian rahimakumullah, dan ulama mengatakan, ini perkataan ulama nih, al istiqomah khairum min alfi karamah. Yang namanya istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. 1000 karamah, lebih baik istiqomah. Kenapa perkataan itu ada? Ya memang benar. Karena orang tidak mungkin dapat kemuliaan tanpa istiqomah. Bayangkan, tumbuh uban Rasulullah karena mendengar perintah istiqomah di jalan Allah. Nah, coba kita belajar mulai sekarang untuk menjadi orang yang tetap istiqomah. Kebaikan-kebaikan yang kita buat, istiqomah dijalankan. Yang sudah terbiasa sholat duha, istiqomah. Yang terbiasa menjaga wudu, istiqomah. Yang biasa berzikir pagi petang, istiqomah. Yang biasa baca Quran setiap hari, istiqomah. Ambil satu bagian. Minimal kalau kita tidak mampu semuanya, banyak sekali amal ibadah nih kan. Minimal kita jangan berat-berat, ambil yang ringan-ringan dululah yang bisa kita lakukan. Misalnya istiqomah saban hari sholat duha. Istiqomah saban hari membaca Quran, walau barangkali baru mampu 2 lembar, tapi setiap hari istiqomah. Setiap malam bangun malam, alhamdulillah, walau cuma 2 rakaat tahajud 1 witir, alhamdulillah, tapi istiqomah. Istiqomah dan istimewa. Janji Allah istimewa. Allah memberikan hadiah yang sangat spesial, sangat istimewa bagi orang-orang yang mampu berlaku istiqomah. Apa hadiahnya? Yang pertama, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang istiqomah, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, adalah orang-orang yang istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka.
Tatanazzalu alaihimul malaika. Allah mengirim bala tentaranya berupa malaikat untuk menjaga orang yang istiqomah. Masya Allah. 1000 malaikat turun, 3000 malaikat turun, 5000 malaikat diturunkan oleh Allah untuk menjaga orang yang istiqomah di jalan Allah. Coba bayangkan. Kalau presiden aja berapa pengawalnya? Sampai kada 1000. Kalau presiden berjalan itu pengawalnya itu pas pampres ini sampai tidak 1000 orang. Kada sampai kalau orang aja paling. Orang beriman kata Allah diturunkan 1000 malaikat, 3000 malaikat, 5000 malaikat menjaga mengawal satu orang beriman. Siapa yang istiqomah di jalan Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Kami turunkan malaikat-malaikat. Makhluk Allah yang mulia, bayangkan menjaga orang yang beriman. Itu yang pertama hadiah istimewanya. Yang kedua hadiahnya kata Allah orang yang istiqomah, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian khawatir, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih hati, wa abshiru, bergembiralah. Bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang dijanjikan oleh Allah. Gembira, hadiah yang kedua, orang yang istiqomah itu hatinya digembirakan oleh Allah. Hilang kekhawatirannya, hilang ketakutannya, hilang kesedihannya, wa abshiru, gembira. Jadi kalau ada orang hidup ini kada gembira tuh, coba periksa, mungkin bukan Tuhan Allah tujuannya. Hidup kita ini kalau bukan karena Allah tujuan hidup kita, pasti banyak tidak senangnya kita. Banyak tidak bahagianya, banyak menyesalnya, banyak gundah gulananya, banyak keluh kesahnya. Kalau kita berharap kekayaan, tidak dapat kaya, nyesal kan? Sedih kita, kecewa kita, patah hati. Yang berharap pujian, tidak dapat pujian, kecewa. Yang berharap kedudukan, tidak dapat kedudukan, kecewa. Orang yang bertuhankan kepada Allah, orang yang tujuan hidupnya Allah itu pasti bahagia. Ini janji Allah nih. Wa abshiru, bergembiralah. Gembira bawaannya. Jadi orang yang bertuhan ke Allah itu, orang-orang yang hidupnya itu semata-mata karena Allah tujuan hidupnya, dia pasti bahagia dalam kehidupan. Kita ini mau cari bahagia kalau hidup ini. Dan kunci bahagia itu bukan harus jadi orang kaya duluan, tapi jadi orang yang istiqomah di jalan Allah. Itu kunci kebahagiaan. Gembira kita. Ada tujuannya Allah. Dapat duit, alhamdulillah. Jadi dapat uang, kita tetap bersabar. Orang senang sama kita, alhamdulillah. Tidak senang, tidak apa-apa juga. Karena yang kita cari itu bukan orang senang sama kita. Yang kita cari, Allah senang sama kita. Allah ridho sama kita. Dihina orang, dipuji orang, kita biasa-biasa aja. Kata Gus Dur nih, kalau ada orang itu yang dia masih bisa dipengaruhi oleh ujian dan pujian, dia adalah hamba yang amatiran. Itu perkataan Gus Dur tuh. Belum lewat baca di WA. Kawan, perkataan Gus Dur. Apabila seseorang itu dapat dikendalikan oleh hinaan dan pujian, maka dia adalah hamba yang amatiran. Dihina sakit hati, dipuji terlambung tinggi. Nah, itu berarti orang amatiran. Orang yang profesional kan lawannya. Orang profesional dipuji kada melambung, dihina kada jatuh, biasa-biasa aja. Dihina orang ya alhamdulillah, kada sarik, kada marah, kada. Orang menghina, orang memfitnah macam-macam, tenang aja kita. Nah, coba kalau orang bukan karena Allah tujuannya, dihina sedikit, hamuk, dipuji orang, no api-api iyanya mana. Nah, itu kata Gus Dur, almarhum Gus Dur, itu adalah hamba yang amatiran. Hamba yang profesional, dihina tidak jatuh, diangkat tidak melambung. Dipuji-puji itu tidak melambung, biasa-biasa aja, netral aja. Orang menghina, biarin aja. Orang memuji, biarin aja. Tidak membuat kita jadi lupa diri. Nah itu. Itu namanya orang yang Tuhannya Allah itu begitu. Tidak takut. Orang beriman itu kata Allah, wala yakhafuna laumata laim. Tidak takut hinaan terhadap orang-orang yang suka menghina. Tidak takut orang beriman dengan hinaan. Biarin aja orang menghina, orang caci maki, biarin aja, sabar aja, sabar dalam kehidupan. Tidak takut. Ada Allah Tuhan kita. Serahkan semuanya kepada Allah. Janji Allah, siapa yang benar bertuhankan kepada Allah, istiqomah dalam imannya, istiqomah dalam tauhidnya, istiqomah dalam ketawaannya, wa abshiru, bergembiralah. Hidupnya di dunia gembira, di akhirat dilipat gandakan kegembiraannya. Orang yang tidak bertuhan kepada Allah, di dunianya susah,
Di dunianya menderita, di akhirat dilipat gandakan penderitaannya. Tinggal kita pilih mau yang mana kita. Mau gembira di dunia, gembira di akhirat, atau sudah di dunia menderita, mati dan menderita pulang. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Oleh karena itu luruskan kita ini. Niatkan tujuan hidup kita ini Allah. Jangan terlalu khawatir dengan soal kehidupannya. Serahkan semua ke Allah. Sampai detik ini kita hidup aja kan. Hidup aja kita. Ini buktinya kan. Artinya kita masih dijaga Allah aja. Hidup aja kita. Walaupun barangkali kita penghasilannya pas-pasan, tidak punya apa-apa, tapi pada kenyataannya hidup aja kita. Anak-anak sekolah aja, apa aja semua dikasih Allah. Jaga, luruskan niat kita ini bahwa tidak boleh melenceng dari tujuan kita hidup ini, bahwa hidup kita Allah. Kalau sudah benar tujuannya Allah, istiqomah di sana kata Allah. Dan orang yang mampu menjaga istiqomah ini, diturunkan malaikat, dihilangkan ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, digembirakan hatinya. Itu yang kedua. Hadiah yang ketiga, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Masya Allah, bapak-bapak sekalian, kawan-kawan sekalian. Orang yang istiqomah di jalan Allah dilindungi oleh Allah dan para malaikatnya. Kami, nahnu itu siapa kami itu? Allah dan para malaikatnya. Jadi Allah bersama dengan malaikatnya itu melindungi orang yang istiqomah di jalan Allah. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kalau sudah Allah melindungi kita, siapa yang bisa menyakiti? Siapa yang bisa mencelakakan kita? Kalau sudah Allah yang melindungi. Kami pelindung-pelindungmu kata Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi. Walakum, dan bagi kalian fiha di dalamnya ma tashtahi, apa-apa yang diinginkan anfusakum. Artinya apa yang kita inginkan dikasih Allah. Apa-apa yang kita inginkan dikasih Allah. Ini janji Allah ini. Itu kita perhatikan. Ada orang yang cari dunia mati-matian tuh kada sugih-sugihnya. Ada orang tuh yang beribadah aja, ada aja semua dikasih Allah. Coba perhatikan, coba kita perhatikan. Hidup-hidup orang yang berjuang di jalan Allah, perhatikan. Kada tapi ngurus dunia aja, tapi dapat aja dunianya. Betul tidak Bang Ferdi? Betul Bang Aldi? Perhatikan orang-orang yang hidupnya tuh beribadah, mencari rahmat Allah, ridha Allah aja. Kada tapi sibuk cari dunia, dapat aja dunianya. Karena ada orang yang matian mencari dunia, tapi ada orang yang dunia didekatkan oleh Allah. Orang kebanyakan kan mencari dunia, tapi ada orang tertentu dunia itu yang didekatkan oleh Allah. Siapa ini orang yang didekatkan Allah itu? Salah satunya adalah orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Didekatkan Allah dunianya, dapat aja dunianya. Cari akhirat dapat dunia. Cari dunia uyuh. Capek urusan dunia. Waktu kita jangan habiskan untuk urus dunia. Hidup tidak lama, hidup sebentar singkat sekali. Berapa lama lagi kita hidup di muka bumi Allah? Berapa lama lagi? Coba kita hitung-hitunglah. Nah, kita mau mempersiapkan apa? Orang beriman harus mempersiapkan hidupnya untuk kematian nanti. Mati di depan mata, itu yang pasti. Yang lainnya tidak ada yang pasti. Kita berusaha mati-matian, belum pasti dapat duit, belum pasti. Berusaha mati-matian, belum tentu sugih, belum tentu. Yang pasti itu mati aja pasti. Pasti semua kita ngalami. Orang beriman perlu mempersiapkan dirinya dengan sungguh-sungguh, menyusun rencana, planning, mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi hari esoknya, yaitu kematian. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah, dan hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang dia rencanakan untuk esoknya. Apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuatnya untuk hari esoknya. Direncanakan, di planning, dibuat perencanaan kita nih. Besok kita apa kira-kira. Nah, orang beriman itu hidupnya terencana. Terukur, hidupnya itu terukur, terencana semua. Terprogram, hidup itu terprogram. Bangun jam sekian, baca Quran jam sekian, beribadah jam sekian, begawe jam sekian. Terencana, terprogram. Orang kalau hidupnya kada punya rencana, ya kada punya tujuan, ya, kalah dalam kehidupan. Nah, Allah janjikan ini hadiah, bahwa orang yang istiqomah di jalan Allah ini, janji Allah apa?
diturunkan malaikat, dihilangkan ketakutan, kesedihan, diberikan kegembiraan. Yang ketiga, dilindungi oleh Allah dan malaikatnya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Selanjutnya, apa yang diinginkannya dapat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, dan di dalamnya kalian memperoleh apa-apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Janji Allah, orang beriman, Masya Allah, dapat surganya Allah, dapat kenikmatan, dapat kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Ini janji Allah ini. Oleh karena itu, ayo kita jadi orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan. Tadi pesan ulun tadi, sebagaimana sabda Rasulullah, biar sedikit tapi istiqomah dengan amal kebaikan. Walaupun sedikit, terus lakukan. Walaupun sedikit, ngaji Quran terus lakukan setiap hari, walau sedikit. Bangun malam dilakukan setiap malam, bangun malam walau cuma 2 rakaat 1 witir, tidak apa-apa. Tapi istiqomah. Sedekah, istiqomah. Walau sedikit, tapi setiap hari kita tidak pernah lepas sedekah. Setiap datang ke musola bawa uang subuh-subuh hari masuk sedekah. Coba kita istiqomah, lihat janji Allah nih. Ini janji Allah pasti benar. Siapa orang yang mampu istiqomah, itu kata Allah, dia digembirakan. Nanti apa-apa yang dia inginkan dikasih Allah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalamnya kamu memperoleh apa-apa yang diinginkan. Mau apa aja dapat semua. Itu di surga begitu. Mau apa aja kita di surga datang. Makan mau anggur, datang bu anggur. Anak bidadari, depan kita bidadari. Tinggal berpadah aja. Apa yang diinginkan diberi Allah semua. Syaratnya kata Allah, istiqomah di jalan Allah. Istiqomah dengan iman kita. Iman kita jangan sampai hilang. Jangan melenceng. Pertahankan sampai mati, tetap beriman kepada Allah. Apapun godaannya, apapun tantangannya, jangan pernah menggadaikan iman. Kita lihat sekarang di medsos, Masya Allah, banyak orang yang sudah menggadaikan imannya. Orang-orang yang mengaku berilmu, lihat banyak menggadaikan imannya. Bayar berapa kira-kira? Iman tergadaikan karena dapat kedudukan, kekuasaan. Itu imannya bisa melenceng. Dia bisa menentang, berbeda dengan kehendak Allah. Hanya karena dunia aja. Banyak itu kita saksikan sekarang. Terang benderang tuh, mana yang betul-betul di jalan Allah, mana ini. Dan mau diikuti mana kata Imam Syafi'i, kita ikut kepada siapa? Kalau ingin mengikuti ulama, ikuti ulama yang paling dibenci oleh orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Paling benci sama dia, ikuti agak ulama. Tapi kalau ulama itu dekat dengan penguasa, hati-hati. Dekat dengan penguasa, sudah jadi penguasa juga, banyak melencengnya. Ulama ini kalau sudah terjun ke dalam kekuasaan, bisa salah juga. Berat menghadapi ujian. Makanya kita bersyukur aja jadi orang-orang biasa aja lah. Jadi orang biasa aja, tapi istiqomah dalam kebaikan. Yang penting kan mau bahagia. Kalau apa guna kita jadi presiden kalau bahagia juga? Itu apa? Dapat kekuasaan jadi gubernur, ternyata saban malam kada kau guring, pusing, puyeng kepala. Mana gembiranya? Mana bahagianya? Nah, banyak beban ini. Mau tangkap KPK, periksa, wah, kada kau guring sudah. Di mana nikmatnya kehidupan seperti itu? Nah, kata Allah, tidak ada orang yang bisa bahagia hidupnya kalau dia jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang bersama dengan tuntunan Allah dan Rasulnya yang bahagia. Orang-orang yang mampu istiqomah di jalan Allah, itulah orang-orang yang bahagia. Selanjutnya hadiah yang berikutnya apa kata Allah orang istiqomah? Nuzulam min ghafurir rahim. Ini tadi masih sambung surah Fussilat tadi. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah, bayangkan ya, orang yang istiqomah itu disambut dengan penghormatan. Ya Pak Sebulah, sebagai penghormatan. Bahasanya kalau kita nanti di akhirat itu kedatangan orang beriman yang istiqomah disambut dengan penghormatan. Ibarat orang wahini kalau pejabat datang dibentangkan karpet merah, dikasih kalungan bunga, disambut kiri kanan. Bayangkan kalau nanti kita datang di akhirat menuju surganya Allah, wah berjejer malaikat membentangkan karpet merah menyambut kedatangan orang-orang yang mengiman. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai penghormatan dari Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bayangkan ini luar biasanya istimewa orang-orang yang mampu istiqomah di jalan Allah.
Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah turunkan malaikat bantu kita untuk bertakwa kepada Allah. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru. Dihilangkan ketakutannya, dihilangkan kesedihannya, digembirakan hatinya oleh Allah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'akum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dilindungi oleh Allah dan malaikatnya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dijaga oleh Allah bersama-sama dengan bala tentara malaikatnya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nahnu awliya naunu ahlikum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan kalian akan memperoleh apa-apa yang kalian inginkan dan apa-apa yang telah dijanjikan oleh Allah diberikan oleh Allah. Yang kelima, nuzulan min ghafurur rahim. Salam penghormatan. Allah memberikan penghormatan. Hah? Iya. Allah memberikan penyambutan, memberikan penghormatan yang istimewa bagi orang-orang yang mampu istiqomah di jalan Allah. Masya Allah, lihat ini nih. Luar biasa sekali hadiahnya. Hah? Surah Fussilat ayat 30 sampai ayat 32. 3 ayat. Yang belum baca ini 30, 31, 32. Istimewanya orang-orang yang mampu berlaku istiqomah di jalan Allah. Oleh karena itu, jamaah kawan-kawan sekalian, teruslah kita beristiqomah di jalan Allah. Walaupun jalan istiqomah itu jalannya tidak mudah. Untuk menjadi orang yang istiqomah di jalan Allah itu tidak mudah, karena ujiannya datang terus. Wa hadainahu najdain. Telah kami tunjukkan dua jalan. Ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan. Istiqomah di jalan kebaikan. Istiqomah itu jalan kebaikan. Telah kami tunjukkan dua jalan. Ada jalan yang kebaikan, ada jalan keburukan. Ada jalan takwa, ada jalan fujuroha. Fujuroha wa taqwaha. Kita tinggal pilih mau jalan yang fujur, yang salah, yang buruk, yang sesat, atau jalan takwa, jalan yang baik. Wa hadainahu najdain. Telah kami tunjukkan dua jalan. Falaqtahamal aqabah. Mengapa kalian tidak menempuh jalan yang sulit dan mendaki? Kenapa tidak menempuh jalan yang sulit? Kenapa begitu? Karena manusia ini maunya jalan yang nyaman-nyaman aja. Amun kawak kita tuh sugih. Kalau usah begawe-begawe uyuh sugih. Maunya kita kayak itu, kalau di kursi goyang aja nah sugih, duit saban hari datang miliar-miliaran. Sugih nyaman. Maunya kita kalau usah begawe sugih. Hidup kaya raya, mati masuk surga. Maunya kan kita kayak itu kalau maunya manusia nih. Mau muda muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Hah? Maunya manusia begitu maunya. Muda tuh poya-poya, happy-happy, senang-senang aja hidup. Sudah tua kaya raya, mati masuk surga. Bujur kan itu. Ya kalau maunya kita kayak gitu, maunya manusia ini. Makanya kata Allah, falak tahamal aqabah. Mengapa kalian tidak tempuh jalan yang sulit dan mendaki? Karena manusia ini cenderung maunya mudah aja. Maunya nyaman aja. Maka sekarang orang kalau dengar ceramah juga gitu, yang penting nyaman. Lalu pengajian guru ceramah agak keras, guru masjid ke ceramah walaupun bahasanya lembut. Kalau seandainya jar kita tuh ketujuh dengan tertawa-tertawaan, ada dengar contoh. Kalau hanya dengan ceramah atau mau tertawaan, ulahkan panggung di luar jar. Maksudnya undang pelawak sekalian jar. Walaupun masjid lembut, kalau masjid tempat mulia, tempat terhormat. Jangan menjatuhkan marwah masjid. Amun ini kalau yang ceramah orangnya serius sunyi jar. Masjid kadang ada yang mau dengar. Amun yang lucu rame yang mendengar. Amun ketujuannya lucu ulahkan panggung di luar situ nak dengar. Jangan usah dengar pelawak itu. Nyaman jar. Jangan menjatuhkan marwah masjid. Nanti pengurus masjid dituntut tanggung jawab di hadapan Allah. Kenapa masjid dibuat tempat tertawaan aja? Nah, kenapa begitu? Karena manusianya ketujuhnya yang nyaman-nyaman aja, senang, wah tertawa gembira. Wah, enak itu. Kenapa Ustaz? Lucu aja dapat. Maka sekarang Ustaz semuanya hanya jadi pelawak keberataan kan. Kalau berceramah tuh kalau bisa melucu, kada payu. Harus pintar melucu baru payu. Itu. Harus pintar melucu baru payu. Kamu kada pintar melucu. Astagfirullah. Lucu dan cabul kan. Alhamdulillah. Ada yang begitu modelnya. Karena manusia itu maunya yang mudah-mudah. Allah menyuruh falak tahamal aqabah, tempuh jalan yang sulit dan mendaki.
Istiqomah itu jalannya sulit dan mendaki. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kalian apa jalan yang sulit dan mendaki itu? Fakku raqabah, melepaskan diri dari perbudakan. Dulu namanya perbudakan untuk manusia diperbudak, itu perbudakan. Sekarang beda lagi perbudakannya. Ada orang diperbudak oleh pekerjaan. Nah, diperbudak, begawi terus, lupa sholat, lupa ngaji, haur begawi terus. Ada orang diperbudak oleh kekuasaan. Nah, yang dipikirkan di otaknya, kapan aku dapat kedudukan, kapan dapat, itu aja pikirnya. Sudah sibuk, belum apa-apa sudah sibuk urusan 2024. Wah. Sudah apa lagi? Sudah sibuk dari sekarang merencanakan semua. Ada lagi urusannya duit, harus duit. Maka zaman pandemi ini ada orang cari kesempatan. Kesempatan ini cari duit banyak-banyak. Vaksin payuakan. Vaksin terus. Banyak ujungannya. Ya kan? Jujur itu. Penguasa tadi maksa orang, katanya kada maksa, tapi kenyataannya maksa. Kada maksa, kada aja, tapi kalau kada vaksin, duit cair, kada duit apa bantuan kada cair. Urusan-urusan kada bisa. Ada vaksin. Kalau anak nyaman ada lagi kalau sama vaksin tapi dapat kartu vaksinnya. Ada juga. Ada juga kayak itu modelnya. Ada usah pakai vaksinan, bayar, dapat kartu. Orang kesempatan. Masya Allah. Begitu keadaan negeri kita. Rumit jadi. Bayar aja. Kalau ulun ngomong gini kan gak ada apa-apa. Coba kalau ustaz terkenal ngomong gini, tangkap langsung. Ya kan? Kalau ustaz terkenal bapak dari gini, tangkapnya. Anak-anak sekolah mau divaksin juga, Masya Allah. Apa aja ulun nih. Dengan ulun ditelepon minta data berapa gerangan anak murid sekolah pian tuh. Ini divaksin ya anak-anak tuh. Kasihan ulun mikirkan tuh anak-anak tuh sehat-sehat semua, tidak ada penyakit semua apa. Lalu penghafal Quran mau divaksin. Padahal kan jangan Pak Ayah Mukawa ini penghafal Quran tidak boleh bebarangan masuk. Halal jar, sudah MUI halal. Nah, menyebut halal itu gampang aja MUI orang pemerintah juga. Kalau dulu kalau ulama mengatakan halal kita yakin, kalau wayah ini ragu-ragu kita. Walaupun MUI mengatakan halal, bujur kada. Kenyataannya kayak itu. Dulu orang suntik pergi haji kan kada tahu kalau lawas baru ketahuan. Iya Pak Haji Mastur. Lawas karena ketahuan kan bahwa ternyata ya, suntiknya babi dalamnya. Sebelum-sebelumnya lah. Tapi kan kadang-kadang tahu kada apa-apa. Kada tahu sekali orang periksa orang, wah babi sekalinya. Baru diganti setelah itu kan diganti vaksinnya kalau diganti yang halal. Tapi itu sudah berapa tahun berjalan tuh, yang sebelum-sebelumnya tuh. Orang pergi aja tapi insya Allah dia sah aja. Kenapa? Dia kada tahu. Yang tanggung jawab adalah orang yang menyuntik tadi. Pemerintah yang berbuat itu. Kenapa tidak mau terbuka? Sama dengan ada-ada nih. Sinovac apa segala macam. Aneh. Ya kita khawatir. Jadi kalau bisa bayar aja. Nggak usah suntik bayar aja. Bayar. Apa-apa. Ini berbohong kalau hanya mengeramputi, keramputi juga. Harus vaksin. Nah, itu kadang-kadang manusia itu tidak mau berbuat kebaikan di jalan Allah tadi. Karena lebih cenderung memilih jalan yang buruk, fujurah. Kalau nyaman, jadi nyaman jalannya. Kalau orang mau mati biar aja, yang penting seorang nyaman. Sekarang kayak itu kalau manusia ini kebanyakan biar aja orang lain rugi, mati yang penting aku nyaman, yang penting aku senang, aku kaya. Persetan orang susah, yang penting aku senang. Ada lagu Iwan Fals tuh. Biar aja orang susah, yang penting aku senang. Itu yang terjadi sekarang. Walak tahamal aqabah. Kenapa tidak menempuh jalan yang sulit dan mendaki? Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kalian apa jalan sulit mendaki itu? Fakku raqabah, melepaskan diri dari perbudakan. Nah, jangan mau kita diperbudak oleh dunia ini. Diperbudak pekerjaan, diperbudak harta benda. Jangan mau. Kita biar diperbudak oleh Allah. Kita ini hambanya Allah. Yang lain tidak boleh membuat kita menjadi hamba. Jangan menghamba kepada dunia, harta, kekuasaan. Kita cuma menjadi hambanya Allah semata. Fakku raqabah. Dan itu ternyata jalannya sulit dan mendaki. Menjadi orang yang istiqomah dalam kebaikan, jalannya sulit dan mendaki. Tetapi itulah ujian keimanan. Karena kalau tidak begitu kita tidak akan memperoleh kualitas keimanan, kualitas kesabaran itu kan tidak akan teruji kalau tidak ada masalah yang dihadapi. Di zaman pandemi ini banyak masalah yang dihadapi, supaya kita semakin bersabar. Serahkan semuanya kepada Allah.
Ada upaya macam-macam, biarkan kita serahkan ke Allah. Kita berdoa aja moga-moga Allah tetap menjaga kita semua. Nah, banyak pirsanya kan tidak mau divaksin. Dari video-videonya kan ketahuan ini orang anti vaksin. Sama juga ulun tidak mau juga bang. Ya. Tapi begitulah namanya syarat. Nanti dibawa syarat yang tidak mau vaksin kada boleh sekolah kayak Pak. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan kita mampu menjalankan, mengamalkan apa yang kita dengar hari ini, yaitu jadikan Allah sebagai tujuan hidup kita, dan tanda tujuan hidup kita Allah, jadilah orang-orang yang istiqomah dalam iman, istiqomah dalam ketakwaan, istiqomah dalam Islamnya, sampai kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup dalam keadaan Islam, lahir Islam, hidup dengan Islam, ketika diwafatkan oleh Allah juga tetap dalam keadaan keislaman kita yang benar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.